tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Haji Qadari Damin yang mendampingi kita, yang menyambut Bapak Ibu sekalian, dan seluruh para jamaah haji tahun 2024 yang hari ini berkenan hadir, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap langkah Bapak Ibu sekalian hadir ke tempat ini insyaallah menjadi catatan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah mengangkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa dan diberikan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan kiranya tidak menyebut satu persatu yang hadir, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan memuliakan Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim agar nikmat itu selalu langgeng, tetap membersamai kita, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita Allah tambah nikmat-nikmat yang lainnya, yang mana nikmat itu menghantarkan kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan ini insyaallah akan semakin berkah bila mana kita tidak lupa menyampaikan selawat salam kepada kekasih kita, qudwah hasanah, manusia yang terbaik, yang paling mulia di bawah kolong langit ini, menjadi manusia yang termulia, hadiah terbaik untuk umat Nabi Muhammad SAW, tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Rasulullah SAW. Dengan selawat salam kita kepada beliau, semoga kita semua insyaallah Bapak Ibu sekalian dan seluruh keluarga kita Allah layakkan, Allah pantaskan mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Amin. Syafaat dukhulul jannah, masuk surga bi ghairi hisabin wala azab, tanpa dihitung amal-amal kita. Langsung masuk surga insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu pertemuan ini menjadi sebuah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, mengingat saat melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Dan tentu pertemuan ini insyaallah menjadi wasilah untuk semakin kuat rasa ukhuwah. Ukhuwah artinya persaudaraan. Diikat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh ikatan ukhuwah Islamiyah. Ikatan persaudaraan dalam agama Allah Subhanahu wa taala.
bertemu karena Allah dalam melaksanakan ibadah haji, kemudian berpisah pulang ke rumah masing-masing juga karena Allah, dipertemukan kembali di majelis ini semata-mata, tidak ada lain dan tidak ada tujuan kecuali karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang insyaallah dibangun di dunia, insyaallah kita semua nanti semoga bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kumpulkan al-mutahabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, tentu karena belum setahun ya. Belum setahun, baru 5 bulan. Jadi semangat melaksanakan ibadah itu masih dijaga. Di Mekah Madinah tidak ada yang ketinggalan sholat berjamaah, betul? Walaupun di pelataran kan, walaupun di hotel juga ngikutin sholat berjamaah, tidak ada yang tertinggal. Inilah kekuatan daripada iman yang kita rasakan di dua tanah suci, yaitu Mekah Madinah. Inilah yang kemudian sejatinya harus kita jaga, Bapak Ibu sekalian. Semangat ibadah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat mulia tersebut akan kita bangun komitmen, kita jaga sampai akhir hayat insyaallah. Kalau di Mekah Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita selalu sholat berjamaah karena termotivasi dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya. Kalau satu kali sholat di Masjidil Haram, berapa pahalanya Bapak Ibu? 100.000. Insyaallah sebentar lagi nih jamaah akan berangkat umroh lagi insyaallah. Biar dapat pahala berjamaah. Salat di Masjidil Haram. Kemudian salat di Masjid Nabawi, berapa pahalanya? 1000 kali. Satu kali salat di masjidnya Rasul seperti bahkan lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid dekat rumah kita. Walaupun kemudian keutamaan itu tidak kita dapatkan di masjid dekat rumah kita, namun semangat menjaga ibadah itu yang harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah An-Nahl, dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang dari pagi hari sampai sore hari menenun sebuah tenunan, ingin buat sebuah kain. Namun setelah tenunan ini sudah bagus, hampir selesai, apa yang dia lakukan? Dia rusak. Dia cerai-berai kembali tenunan yang sudah dia lakukan. Dari pagi sampai sore dihabiskan waktunya, dihabiskan tenaganya, dia keluarkan hartanya, tapi dia rusak. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ini gambaran bahwa ada dari hamba-hamba Allah. Insyaallah bukan di sini. Ada hamba-hamba Allah yang semangat takarrubnya kepada Allah itu temporer. Ya. Kapan? Di Mekah, Madinah. Kalau bulan, dia hanya rajin di bulan-bulan tertentu. Tapi setelah dia meninggalkan tempat yang dimuliakan oleh Allah, Mekah, Madinah, setelah dia berlalu dengan bulan-bulan tertentu yang dia anggap mulia, dia tinggalkan kebaikan-kebaikan yang selama ini dia bangun. Allah menyebutkan wala takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha.
janganlah kamu seperti perempuan yang menenun dari pagi sampai sore, sudah selesai, tapi ternyata dia rusak kembali. Ini gambaran ada orang yang membangun kesolehan, membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak istiqamah. Jangan kau seperti itu, kata Al-Quran. Kalau kesolehan, ketaatan, semangat ibadah itu kita bangun di dua tanah suci, Mekah, Madinah, maka sejatinya sebagai orang yang mengharap redha Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu, kesolehan itu harus kita jaga betul. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kenal dalam istilah agama disebut dengan istiqamah. Istiqamah di atas kebaikan. Seorang istri di sana, ibu-ibu, selalu mengingatkan suaminya, "Pak, jangan telat ke masjid. Salat di Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi." Kalau yang satu kamar bersama suami dan istrinya selalu berangkat bersama menuju masjid. Maka ibu, di rumah juga harus begitu. Kalau bapaknya sholat di rumah, ingatkan. Sholatnya di mana, Bu? Suami sholatnya di mana? Di masjid. Ingatkan sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana kita menjaga sholat berjamaah di dua masjid mulia, Mekah, Madinah. Bila perlu marahin, Bu. Sebagaimana ibu marahin di sana. Bapak ini sholatnya di hotel. Eman-eman. Biaya kita berapa? Ya kan? Banyak orang yang ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke dua tanah suci, namun belum dipanggil oleh Allah. Sehingga semua bersemangat sholat berjamaah di masjid. Begitu juga Bapak Ibu. Makmurkan masjid-masjid yang ada di lingkungan kita dengan sholat berjamaah. Satu, jaga taqarrub kita kepada Allah lewat ibadah yang paling utama, itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah berapa pahalanya, Bunda? 27 derajat. Kalau sholat sendirian? Satu. Biasanya kita kalau diberikan pilihan mau yang banyak atau yang sedikit, pasti maunya yang banyak. Tapi terkadang kita memilih yang sedikit dalam urusan akhirat. Padahal di sana itulah yang kita butuh bekal sebanyak-banyaknya. Tapi kalau urusan dunia, mohon maaf, bukan di sini, orang sana, orang jauh. Kalau urusan dunia dikasih nominal yang lebih besar atau lebih kecil yang diambil, saya yakin yang lebih besar. Urusan akhirat harus lebih kita mengambil yang lebih besar. Salatul jamaah afdal min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu keutamaannya 27 dibandingkan salat sendirian. Satu, ibadah salat. Tolong kita jaga salat berjamaah di masjid. Karena terkadang saya ini kan orang masjid, primus, pria musalla. Ya, dari masjid ke masjid. Ada yang kadang pengurusnya mengeluh, "Ustaz, nanti temanya ya angkat tentang keutamaan salat berjamaah. Kenapa? Ini masjid kita sudah megah, sudah bagus, fasilitas alhamdulillah, ada alat pendingin, AC, karpet yang dicari yang bagus, tapi jamaahnya masih dikit, Ustaz." Kasihan. Makmurkan masjid-masjid kita sebagaimana kita memakmurkan Baitul Haram dan Masjid
Nabawi. Jaga semangat ibadah. Yang kedua, Masya Allah, dalam ibadah baik haji ataupun umrah, kita dituntut untuk bersabar. Ya. Kalau di tanah suci kita mampu bersabar, maka di rumah juga harus mampu sabar. Bunda sabar? Ya, sabar sama suami. Hah? Yang biasanya di rumah dikit-dikit ngomel kan? Diingatkan tuh sama pembimbing. Ya. Tidak boleh fala yarfus, jangan berkata-kata yang tidak layak. Harus sabar ngantri di depan toilet, berapa lama ngantrinya? Allahu Akbar. Tapi sabar. Dan yang paling sabar orang Indonesia. Iya kan? Diuji kesabarannya. Datang orang Pakistan. Mohon maaf. Datang orang yang lain tiba-tiba nyela depan kita. Astagfirullah. Udah lama ngantri. Pengalaman seperti itu dapat tidak, Pak? Dituntut untuk bersabar. Terutama sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Nabi berpesan, as-sabiru ala dinihi kal qabid alal jamrah. Kita untuk bersabar dalam memegang urusan agama ini, kata Nabi, nanti seperti kau memegang bara api. Memegang bara api. Bara api ini adalah analogi agama. Kalau kita pegang, apa konsekuensinya? Tangan terbakar. Terasa berat. Ya, yang sudah jadi bu haji, ya katanya. Nggak mau gosip lagi katanya. Ya kan? Kita ingin hijrah lebih baik lagi, digosipin. Kita ingin taat, ada aja kata orang. Dan seterusnya. Tapi komitmenlah pegang agama. Harus sabar. As-sabiru ala dini kal qabid ala jamrah. Pegang walaupun harus terbakar. Walaupun harus berkorban. Kalau kita lepas, apa yang terjadi? Agama hilang. Sabar. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang kita dapat dalam melaksanakan ibadah haji. Kebaikan harus terus berkesinambungan. Di zaman Nabi SAW ada kabilah Bani Salamah. Beliau tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian dia minta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, berkenan engkau izinkan kami, suku Bani Salamah ini, belilah tanah dekat-dekat Masjid Nabawi. Agar nanti kami pindah dekat Masjid Nabawi. Mudah kami sampai ke masjid. Salat berjamaah. Melakukan kebaikan-kebaikan. Apa kata Nabi? Jangan. Tetaplah tinggal di mana? Di suku yang kau tinggali. Yang kau tempati. Suku Bani Salamah tetap di situ. Karena setiap langkah kebaikan yang kalian lakukan, datang ke Masjid Nabawi, dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turun ayat disebutkan, inna nahnu yuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan yang sudah mati, kata Allah. Wa naktubu, dan kami yang akan mencatat ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan berupa kebaikan. Apa yang dilakukan kebaikan-kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atharahum, dan jejak-jejak kebaikan. Sehingga para ulama mengatakan ayat ini memotivasi kita bukan hanya soleh untuk diri sendiri. Ya. Bukan hanya soleh taat untuk diri sendiri. Setelah kita melaksanakan ibadah haji, kemudian kita merasakan alhamdulillah kualitas iman semakin meningkat. Ketakwaan semakin baik.
dan itu adalah nikmat Allah, maka kemudian nikmat Allah ini kita syukuri, kita ajak orang lain untuk merasakan nikmat apa yang kita rasakan. Terutama adalah keluarga dekat. Ya. Ingatkan, mungkin ada di antara kita yang diuji oleh Allah dari keluarga. Alhamdulillah ayahnya dengan semangat, taat, melaksanakan ibadah salat berjamaah. Tapi diuji oleh Allah lewat anak. Ketika diajak untuk ibadah, sulit. Untuk taat kepada Allah, sulit. Ini sebuah ujian, namun nikmat hidayah, nikmat kebaikan yang kita rasakan itu harus tetap kita sampaikan. Ajak dengan penuh kesabaran. Ajak mereka, anak keluarga kita, untuk senantiasa istiqamah di atas kebaikan. Karena setiap usaha yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan mencatat apa-apa yang mereka lakukan berupa kebaikan. Wa atharahum, dan jejak kebaikan mereka. Maka jadilah manusia yang bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Dan ini pesan Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah yang kemudian dia mampu menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Baik di lingkungan, di tempat kerja, kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, apa yang dirasakan di tanah suci? Nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Senang atau tidak? Ya Allah, nggak bisa digambarkan. Saya yakin Bapak Ibu ini beberapa kali udah umroh. Betul nggak? Sepulang dari sana, semakin rindu. Betul? Nah, kalau ini berupa nikmat, ya, ajak orang lain. Tanya teman kita. Kita lihat dia udah mampu nih. Secara materi mampu. Tapi belum dapat hidayah. Belum tergerak hatinya untuk datang ke tanah suci, baik melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Motivasi. Dakwahi dia. Mungkin nggak sampai kepada dia tentang keutamaan datang ke tanah haram. Mungkin dia tidak tahu keutamaan sholat berjamaah di sana. Sampaikan. Ya. Tahu nggak kamu sholat satu hari di masjid dekat rumah, beda pahalanya dengan sholat di Masjidil Haram. Dakwah, sampaikan. Sehingga apa yang kita sampaikan menjadi wasilah kebaikan, ini nikmat yang kita rasakan dan akan dirasakan oleh orang lain. Ya. Alhamdulillah, apalagi kemudian kita nyebut Alhamdulillah. Lewat mana berangkatnya? Ya, Subhanallah, kami berangkat lewat Tunastur. Alhamdulillah, pelayanannya bagus. Ya, dari pemberangkatan sampai kepulangan, bahkan kita punya grup angkatan. Kita selalu dijaga, diberikan motivasi, ada kajian-kajian. Masya Allah. Jadi Nabi berpesan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu yang mampu bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, juga bermanfaat buat orang lain. Dan manfaat terbaik itu jamaah adalah bukan urusan dunia. Kita boleh membantu orang lain dalam urusan dunia, besar pahalanya. Tapi ketika kita mampu bermanfaat untuk orang lain dalam urusan akhirat, kita akan dapat pahala jariahnya. Ad-dal ala khairin ka'ajri fa'ilihi. Orang yang memotivasi, mengajak orang lain dalam melakukan kebaikan, mendapat pahala yang sama seperti orang yang melakukan itu. Ini ada teman nggak mau haji, nggak mau umroh, padahal sudah mampu. Ya, kita tahu dia mampu. Ajak dia, motivasi dia. Alhamdulillah dengan dakwah kita, dia berangkat haji, dia berangkat umroh. Kira-kira yang ngajak dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Penyelenggaranya dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Selama walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
hanya untuk Allah. Itu kuncinya. Walillahi 'alan nas, untuk Allah lah. Allah mewajibkan kepada manusia ibadah haji. Dan dalam ayat yang lain, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah hajimu dan ibadah umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan karena Allah, baik penyelenggaranya ataupun yang memotivasi orang lain mengajak kepada melaksanakan ibadah tersebut, mendapatkan pahala. Kalau niatnya karena Allah. Ada ungkapan dari seorang ulama mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Banyak amalan-amalan ibadah yang dianggap kecil, dianggap sepele oleh orang lain. Tapi di hadapan Allah, dia menjadi ibadah yang sangat besar pahalanya. Karena faktor apa? Karena faktor niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Tapi ada amalan-amalan yang dianggap besar, namun di hadapan Allah dia kerdil, enggak ada pahalanya, enggak ada nilainya karena faktor niat. Makanya kemudian selalu diingatkan tentang dua ibadah ini, ibadah haji dan umrah, datang ke Baitullah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Karena ibadah besar. Ibadah besar mengeluarkan harta, waktu, dan ibadah yang membutuhkan tenaga. Waktu kita habiskan, materi kita keluarkan, tenaga kita keluarkan. Lalu kalau di hadapan Allah nggak ada nilainya, kita menjadi manusia yang rugi. Maka di sini pentingnya kemudian niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait niat disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan niat itu harus dijaga dalam 3 momentum. Yang pertama, qablal amal. Apapun yang kita lakukan, bukan hanya ibadah haji, bukan hanya ibadah umrah, semua kebaikan yang kita lakukan, pasang niat sebelum melakukan kebaikan itu. Idza nawa lillahi ta'ala, apabila dia berniat karena Allah, fayamdi, maka lakukan. Muhasabah. Ini karena siapa? Ini karena Allah atau karena siapa? Kalau kita karena Allah, apapun Bapak Ibu sekalian, lakukan. Jadi diperbaiki niatnya. Karena khawatir nanti kalau setan masuk, ibadah haji, ibadah umrah bukan karena Allah, ingin dipanggil Bapak Haji, ingin dipanggil Bu Haja. Udah kalau nggak dipanggil jadi marah. Ya. Saya udah haji loh nih. Kenapa enggak panggil Pak Haji? Kenapa enggak panggil Bu Haja? Qablal amal, sebelum beramal niatkan karena Allah. Mau orang manggil atau tidak, orang tahu atau tidak, enggak ada urusan. Yang penting karena Allah, qablal amal. Selamat kita qablal amal, niat karena Allah. Indal amal, ketika kita melakukan kebaikan itu, jaga niat. Setan enggak mau kalah. Ya. Ingat, iblis dulu yang bersumpah mencatut nama Allah, berdusta agar Nabi Adam turun ke muka bumi. Dia enggak redha anak cucu Adam ini mendapatkan rahmat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba melakukan kebaikan, disitulah setan itu enggak mau berhenti. Dia tetap menggoda, indal amal. Jaga niat. Ketika kita melakukan kebaikan, jaga niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita. Setelah melakukan kebaikan, ba'dal amal, jaga niat. Alhamdulillah, ibadah Bapak Ibu kemarin terlaksana dengan mabrur insyaallah. Ibadah hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa tijaratan lan tabur. Haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan janji Nabi, laisa lahul jazaa illal jannah. Jadi insyaallah ini kita berkumpul dengan penghuni surga insyaallah. Amin. Makanya kelihatan ini yang bunda-bunda wajahnya bercahaya nih. Karena penghuni surga, betul? Ini cahaya lampu atau karena skincare-nya? Hah? Dua-duanya. Enggak, karena pancaran iman insyaallah.
ya iman semakin meningkat kualitasnya setelah pulang melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi setelah kita melaksanakan ibadah itu jaga niat, mohon maaf. Nanti kalau kiranya ada orang dia nggak tahu kita haji, dia nggak tahu kita haja, kira-kira kalau nggak dipanggil Bu Haja marah atau tidak? Enggak ada urusan, mau haji mau hajah tidak. Karena kita lakukan semata-mata karena Allah. Indal amal, qablal amal, indal amal, wa ba'dal amal. Jaga niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sepertinya waktu sudah masuk waktu zuhur. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya pertemuan di dunia, Bapak Ibu. Amin. Tapi insyaallah bertemu nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersahabat, berkawan di dunia, bertetangga di surga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjaga keistiqamahan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir, mohon maaf kiranya bila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan, kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan dan kekurangan dari Al-Fakir kepada Allah mohon ampun. Kepada para jamaah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan sekalian doa. Baik. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menutup acara kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga pertemuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah di hadapan Allah dan mendapatkan redha, ampunan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا برحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا دواء ولذنوبنا ومحصا وعن النار مخلصا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.